Hai semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Pasaribu. Pada video kali ini saya akan membahas materi saya yaitu tentang kompetensi pedagogik. Nah, secara etimologis kata pedagogik berasal dari kata bahasa Yunani yaitu paidos dan agagos. Nah, paidos yang artinya anak dan agagos artinya membimbing. Pedagogik berarti membimbing anak. Nah, membimbing dapat diartikan dengan pengetahuan, moral, dan keterampilan pada anak. Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar di kelas, dalam memasuki dunia pendidikan, kompetensi pedagogik itu merupakan bekal guru yang berhubungan sangat-sangat erat dengan siswa. Nah, kita akan membahas kompetensi merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi yang diperoleh itu dengan memanfaatkan sumber belajar melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, kompetensi pedagogi itu secara keseluruhan itu merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Hal ini harus mampu diwujudkan oleh setiap guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kompetensi pedagogik adalah salah satu jenis kompetensi yang harus dikuasai oleh guru. Nah, kompetensi ini pada dasarnya adalah gambaran kemampuan setiap guru di dalam mengelola kelas saat pembelajaran dan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan hasil pembelajaran peserta didik. Nah, seorang guru itu juga harus memiliki kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip kurikulum yang sudah ditetapkan serta menentukan tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dibahas. Ciri-ciri kompetensi pedagogik. Apa sih ciri-ciri kompetensi pedagogik? Ciri-ciri kompetensi pedagogik yaitu yang pertama adalah memahami karakteristik peserta didik dari aspek moral, sosial, emosional, dan intelektual. Yang kedua itu adalah memahami cara belajar dan proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah bisa mengembangkan kurikulum yang berhubungan dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru. Yang keempat itu adalah membuat pelajaran yang mendidik. Yang kelima, menggunakan teknologi untuk kepentingan pembelajaran. Yang keenam adalah untuk mengaktualisasikan potensi harus memberikan fasilitas untuk pengembangan peserta didik. Yang selanjutnya adalah cara berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang efektif kepada peserta didik. Yang selanjutnya itu adalah komponen-komponen kompetensi pedagogik. Nah, komponen-komponen kompetensi pedagogik yang pertama adalah memahami peserta didik dari tingkat kecerdasan, kreativitas, kondisi fisik, dan juga perkembangan kognitif anak yang berbeda-beda. Nah, seseorang yang kreatif itu mempunyai inteligensi yang cukup tinggi pada kondisi fisik anak dapat dilihat dari penglihatan, pendengaran, kemampuan berbicara, sehingga guru harus memberikan layanan yang berbeda untuk membantu perkembangan pribadi anak masing-masing yang berbeda-beda. Yang kedua itu adalah menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang dapat mendidik. Yang ketiga adalah mampu mengembangkan kurikulum yang berkesinambungan dengan mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik. Yang keempat adalah mengatur pembelajaran yang mendidik. Yang selanjutnya menggunakan teknologi untuk kepentingan pembelajaran. Yang selanjutnya memberikan fasilitas untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk membentuk potensi yang dimiliki oleh siswa. Berdialog dengan bahasa yang efektif dan santun kepada peserta didik. Membuat penilaian evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Ada juga faktor yang mempengaruhi kompetensi pedagogik oleh guru. Yang pertama itu adalah latar belakang pendidikan guru. Nah, latar belakang pendidikan guru ini merupakan salah satu persyaratan yang sangat diprioritaskan. Guru yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan itu mendapatkan bekal pengetahuan tentang pengelolaan kelas, proses belajar mengajar. Sedangkan guru yang belum mengambil pendidikan keguruan itu, dia akan merasa sangat
kesulitan untuk dapat meningkatkan kualitas keguruannya. Yang kedua adalah pengalaman guru dalam mengajar. Nah, pengalaman guru akan sangat mempengaruhi kemampuan guru di dalam menjalankan tugas dan peningkatan kompetensi guru. Bagi guru yang mempunyai pengalaman mengajarnya baru beberapa tahun atau belum berpengalaman sama sekali, akan berbeda dengan guru yang memiliki pengalaman mengajarnya telah bertahun-tahun. Nah, sehingga semakin lama dan semakin banyak pengalaman mengajar, itu tugasnya akan semakin baik dalam menghantarkan anak didiknya untuk mencapai tujuan belajar sesuai hasil pengalamannya mengajar. Nah, yang ketiga itu adalah kesehatan guru. Kesehatan guru atau kondisi jasmani yang sehat akan menghasilkan proses belajar mengajar sesuai yang diharapkan. Guru yang sehat itu akan dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Jasmani yang sehat itu harus didukung dengan rohani yang sehat pula. Dengan mental dan jiwanya yang sehat, maka guru dapat menjaga keseimbangan kebutuhan jasmani dan rohani. Yang keempat itu adalah penghasilan guru. Nah, perbaikan kesejahteraan ekonomi itu akan menumbuhkan semangat kerja guru. Sebaliknya, ketika penghasilan atau gaji guru tidak mencukupi, maka guru akan berupaya mencari tambahan penghasilan lain. Tetapi jika guru melakukan pekerjaan lain, maka tugas dan kewajiban guru itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Yang kelima itu adalah sarana pendidikan. Nah, tersedianya sarana yang memadai akan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Sebaliknya, jika sarana pendidikan itu memiliki keterbatasan, itu akan dapat menghambat tujuan dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya adalah disiplin dalam bekerja. Nah, disiplin dalam lingkungan sekolah itu tidak hanya berlaku bagi siswa saja, akan tetapi itu perlu diterapkan bagi guru-guru atau pegawai-pegawai yang bekerja di dalam sekolah tersebut itu juga. Disinilah fungsi kepala sekolah itu sebagai pemimpin, pembimbing, dan pengawas yang diharapkan itu dapat mampu untuk menjadi motivator agar tercipta kedisiplinan di dalam lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah pengawasan sekolah. Nah, pengawasan sekolah ini juga merupakan tujuan pengawasan kepala sekolah yang bertujuan untuk pembinaan dan peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pengawasan ini hendaknya bersikap fleksibel dengan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengemukakan masalah yang dihadapi oleh guru tersebut, serta diberi kesempatan kepada guru untuk mengemukakan ide demi dalam memperbaiki dalam peningkatan hasil pendidikan, serta kepala sekolah itu bisa menampung kritik-kritik atau saran-saran dari orang tua. Tujuan kompetensi pedagogik yaitu kompetensi pedagogik diperlukan oleh guru agar proses pembelajaran lebih terarah, efektif, dan dapat menghantarkan peserta didik pada tujuan pembelajaran. Kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru itu dapat digunakan untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam bagaimana karakteristik belajar siswa. Dengan itu, dengan memiliki kompetensi pedagogik yang baik, diharapkan guru dapat memahami landasan pendidikan, mampu menerangkan teori belajar, dan menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, dan mampu menyusun rancangan-rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang tepat. Nah, dari keseluruhannya, tujuan kompetensi pedagogik itu adalah membantu guru dalam memahami landasan pendidikan. Hal ini dikarenakan proses pendidikan dijalankan berdasarkan landasan pedagogis yang menekankan kepada pemahaman teori belajar mengajar, penentuan strategi belajar berdasarkan karakteristik siswa, dan rancangan pembelajaran yang disusun sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran tersebut. Nah, dengan adanya kompetensi pedagogi ini bisa memudahkan guru untuk menetapkan strategi, metode, dan pendekatan yang akan digunakan di dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembelajaran.